Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Azahra dari E4 akan menceritakan cerita singkat tentang Sabit dan sebuah apel. Sabit adalah pria yang sedang mengiringi sungai di Iran. Ia mengiringi sungai tersebut di saat cuaca yang sedang terik-teriknya. Dan juga di saat ia sedang kehausan, membuat ia menggerutu sepanjang jalan. Tapi tidak di saat ia mendekati sebuah ladang apel. Ia melihat ladang tersebut punya apel merah yang menyegarkan. Ia tahu dengan satu kali gigit dari apel tersebut, hausnya akan sirna. Mungkin hari ini keberuntungannya, satu apel jatuh di dekat hulu sungai yang ia iringi. Sabit pun segera berlari dan mengambil apel tersebut. Ia menggigit satu gigitan untuk apel tersebut. Dan ia benar, hausnya sirna begitu saja. Tapi leganya tidak sampai di situ. Ia tiba-tiba panik karena apel ini dia tidak tahu siapa pemiliknya. Dan ia takut kalau ada hal-hal yang haram untuk berjalan di darahnya. Sabit pun bergegas pergi ke ladang apel tersebut. Ia ingin menemui pemilik dari ladang apel tersebut dan meminta maaf karena telah memakan apel tanpa izin. Sabit menemukan seorang pria jangkung. Saat ia mendekati pria jangkung itu, ia bertanya, apakah pria itu adalah pemilik ladang apel? Tapi pria itu hanya menggelengkan kepalanya. Pria itu berkata kalau ia hanyalah pekerja di sana. Sabit pun bertanya, siapa pemilik ladang apel? Lalu pria jangkung itu melihat ke arah gunung besar di sebelah ladang tersebut. Dan Sabit pun menghela nafas. Sabit tahu maksudnya, kalau rumah dari pemilik ladang apel tersebut ada di gunung besar di sana. Karena hari yang terik dan juga ia tidak ingin ada hal-hal haram berada di darahnya, Sabit pun bergegas pergi ke rumah tersebut. Sabit menemukan rumah yang dimaksud oleh pria jangkung tersebut. Ia mengetuk pintu rumah tersebut dan mengucapkan salam. Lalu, tidak lama kemudian, seorang pria tua membuka pintu tersebut. Ia terlihat sangat-sangat tua, di mana rambutnya putih dan kumisnya pun sudah berubah menjadi putih. Lalu pria itu bertanya pada Sabit, apa yang membawa Sabit untuk sampai ke rumahnya yang jauh di gunung? Sabit pun menyampaikan alasannya, karena ia memakan apel dari ladang sang orang tua tersebut tanpa izin darinya. Lalu orang tua itu hanya mengizinkan Sabit masuk, mengizinkannya duduk di sofa, dan mengatakan kepada Sabit untuk menjelaskan lebih detail tentang alasannya untuk datang ke rumah pria tersebut. Sabit menjelaskan semuanya, dari mana ia memulai mengiringi hulu sungai dan melihat apel segar jatuh di sana. Sang pria tua hanya mengangguk pelan. Lalu ia berkata kalau ia tidak bisa memaafkan Sabit. Tapi ia punya tawaran untuk Sabit. Sabit bisa menikahi putrinya dan ia akan menghalalkan apel tersebut kepada Sabit. Sabit pun sedikit kecewa karena sang pemilik ladang apel tidak langsung saja ingin mengizinkan Sabit untuk memakan apel tersebut. Tapi ya Sabit harus menyetujuinya karena ia tidak ingin ada hal haram yang berada di dirinya. Lalu orang tua pun berkata, kalau ia ingin menikahkan Sabit dengan anak perempuannya yang tuli, bisu, dan juga lumpuh. Sabit yang tidak beranggapan tentang itu pun merasa kaget. Dia tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi dengannya begitu cepat. Padahal ia hanya menghiling sungai. Dia hanya berjalan di sekitar sungai dan ternyata ia tiba-tiba mendapatkan calon istri yang dapat dikategorikan bukan yang dia anggap-anggapan sebelumnya. Lalu bagaimana bisa Sabit menolak? Sabit hanya mengangguk dan menunggu hari pernikahannya. Hari pernikahan tiba. Lalu Sabit pun dipersilakan untuk melihat istrinya. Sabit mengetuk pintu di kamar istrinya dengan pelan. Lalu Sabit mendengar suara perempuan yang sangat lembut dari dalam sana. Sabit pun heran karena sang pemilik ladang yang sudah tua mengatakan kalau anaknya adalah orang yang bisu. Sabit pun meminta izin kepada istrinya untuk masuk ke kamar tersebut. Istrinya pun mengizinkan, dan betapa terkejutnya Sabit bahwa ia melihat seorang wanita cantik yang sedang duduk di dalam kamarnya. Sabit pun dengan kebingungan bertanya, kenapa ayah sang gadis tersebut berkata bahwa gadis itu adalah gadis yang tuli, bisu, dan lumpuh. Gadis tersebut hanya tertawa kecil. Ia menjelaskan bahwa ia bisu
karena ia tidak pernah bicara hal-hal yang buruk. Selanjutnya, ia berkata bahwa ia tuli karena ia tidak pernah mendengar hal-hal yang buruk. Dan hal satu lagi, dia mengatakan bahwa ia lumpuh karena ia tidak pernah bergerak kepada hal-hal yang buruk. Sabit pun berubah. Dari awal ia merasa kecewa hingga ia merasa sangat beruntung. Ia beruntung hanya karena sebuah apel kecil dan juga tekadnya untuk bertemu meminta izin kepada sang pemilik apel ternyata mendapatkan istri yang cantik. Itulah kisah singkat dari Sabit. Beberapa hal yang dapat kita pelajari karena tidak semua hal buruk itu membawakan dampak buruk. Ada di mana semua hal-hal baik harus dilalui hal-hal buruk tersebut terlebih dahulu. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.